Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali anak-anakku sekalian pada video pembelajaran matematika pertemuan yang kelima. Sebelum kita melaksanakan pembelajaran ini, marilah kita berdoa. Mudah-mudahan kita diberi kelancaran. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan kali ini, materi yang akan disampaikan adalah yang pertama, melakukan operasi bilangan berpangkat bilangan rasional. Yang kedua adalah menjelaskan dan melakukan operasi bentuk akar serta sifat-sifatnya. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah dengan menggunakan model daring PowerPoint, kalian diharapkan dapat yang pertama melakukan operasi berpangkat bilangan rasional sampai benar. Yang kedua, kalian diharapkan dapat menjelaskan bentuk akar serta sifat-sifatnya sampai benar. Marilah kita bahas satu persatu. Yang pertama, melakukan operasi bilangan berpangkat bilangan rasional. Bagian A-nya melakukan operasi perkalian bilangan bulat berpangkat bilangan rasional. Setelah kalian mempelajari sifat-sifat perpangkatan pada bilangan berpangkat rasional pada pertemuan yang keempat, sekarang bagaimana menentukan hasil dari setiap sifat perpangkatan tersebut? Perhatikan pernyataan berikut ini. Bagaimana menentukan hasil perkalian bilangan berpangkat rasional dari 64 pangkat 1/6 dikalikan 125 pangkat 1/3. Untuk memahami permasalahan di atas, perhatikan alternatif penyelesaian berikut ini. 64 dipangkatkan 1/6 dikalikan dengan 125 dipangkatkan 1/3. Itu yang pertama kalian lakukan. Perhatikan yang ini, yang depan ya. 64 pangkat 1/6. Pangkatnya 1/6. Artinya caranya ubah bilangan pokok 64 ini jadi bilangan berpangkat pangkat 6. Berapa dapatnya? Ternyata 64 kalau diubah menjadi bilangan berpangkat pangkat 6 jadi 2 pangkat 6. Kenapa harus pangkat 6? Karena di sini ada pangkat 1/6, penyebutnya 6. Supaya apa? Untuk memudahkan nanti perkalian perpangkatannya. Tulis kembali 1/6-nya sama yang 125 juga. Kali 125 jadi kan bilangan berpangkat pangkat 3 berapa? 5 pangkat 3. Tuliskan kembali pangkatnya 1/3. Sama dengan 2 dikalikan 6 kali 1/6. Ini pangkatnya 6 kali 1/6 kali ini 5 dipangkatkan 3 kali 1/3. Lihat lagi, sama dengan 2 dipangkatkan 1. Dari mana 1? 6 kali 1 6 dibagi 6 1 ya. Kali 5 dipangkatkan nih 3 kali 1 3 dibagi 3 ya 1. Nah, jadi kali 5 pangkat 1. 2 pangkat 1 itu hasilnya adalah 2 kali 5 pangkat 1 hasilnya 5. Jadi 2 kali 5 berapa? Hasilnya adalah 10. Ini. Kita lanjutkan ya. Yang kedua, melakukan operasi pembagian bilangan bulat berpangkat bilangan rasional. Nah, sekarang bagaimana hasil pembagian bilangan berpangkat rasional
dari yang pertama ini contohnya A dibagi 2/5 dibagi A pangkat 1/6. Contoh yang kedua 25 dipangkatkan 1/2/3 dibagi 5 dipangkatkan 1/3. Kita bahas satu-satu. Yang pertama A dipangkatkan 2/5 dibagi A pangkat 1/6. Nah, ini sama dengan A dipangkat 2/5 dikurangi 1/6. Karena ini penyebutnya tidak sama, ini sama seperti operasi pengurangan bilangan pecahan ya. Jadi harus disamakan dulu penyebutnya, dibuat per berapa. Dibuatlah KPK dari 5 dan 6 adalah 30 ya. Nanti yang 2/5 ubah 30 bagi 5 dapat 6 dikalikan 2 sama dengan 12. Yang ini juga 30 bagi 6 dapat 5 kali 1 5 ya. Nah, kalau sudah sama penyebutnya 12 dikurangi 5 sama dengan 7/30. Jadi A dipangkatkan 2/5 dibagi A dimakan 1/6, hasilnya adalah A dimakan 7/30. Yang kedua 25 dipangkatkan 1/2/3 dibagi 5 dipangkatkan 1/3. Ubah dulu. Lihat bilangan yang pertama 25 dipangkatkan 1/2/3, ubah dulu jadi bilangan pecahan biasa. Karena ini pecahan campuran. 3 kali 1 dapat 3 ditambah 2 jadi 5/3 ya. Dibagi ini tetap 1/3. Seperti yang tadi, lihat sekarang pangkat keduanya sudah sama. Nah, yang ini yang 25 ubah dulu jadi bilangan berpangkat 2. 5 pangkat 2 dipangkat 5/3 dibagi, tetap ditulis kembali. Hasilnya 5 dipangkatkan 10/3 dibagi 5 dipangkatkan 1/3. Nah, setelah sama bilangan pokoknya 5 nih 10/3 dikurangi 1/3. Jadi kalau belum sama bilangan pokoknya samakan dulu ya. Karena ini pangkatnya ya, penyebut dari pangkatnya sudah sama, ini langsung saja. Jadi 5 dipangkatkan 10 kurang 1 9/3. Tuh. Berapa? Sama dengan 5 pangkat 3. Sama dengan 125 ya. Lihat lagi, boleh kalian catat ya. Selanjutnya yang ketiga, melakukan operasi pemangkatan suatu perpangkatan bilangan bulat berpangkat bilangan rasional. Maksudnya apa? Kita lihat bagaimana hasil dari, nah ini pemangkatan suatu bilangan berpangkat ya, bilangan bulat berpangkat bilangan rasional ya. Jadi bilangan bulatnya ini 8, ini pangkat rasional dipangkatkan lagi rasional. Kita lanjutkan. 8 pangkat setengah dipangkatkan 4/3, sama seperti yang sudah-sudah. Kalau A pangkat N dipangkatkan M, ini sama dengan A dipangkatkan N kali M. Ini ketika kalikan saja 8. Ini ya. Ini 1 kali 4 per 2 kali 3. 8 dipangkatkan 4/6. Sama dengan 8 dipangkat 2/3. Sama dengan 8 ubah dulu jadi bilangan berpangkat 3. Dapatlah 2/3. Jadi 2/3 dipangkatkan 2 dipangkat 3 dipangkatkan 2/3. Jadi sama dengan 2 pangkat 2 sama dengan 4. Jadi 8 pangkat setengah dipangkatkan 4/3 itu sama dengan 4. Yang kedua, menjelaskan dan melakukan operasi bentuk akar serta sifat-sifatnya. Menjelaskan sifat-sifat operasi penjumlahan bentuk akar. Kita lanjutkan. Bagaimana mendefinisikan sifat operasi penjumlahan bentuk akar? Dari
A akar C ditambah B akar C. Di kelas 7 kalian telah mempelajari penjumlahan dan pengurangan bentuk aljabar. Misalnya 3x tambah 2y tambah 4x kurang 5y ini sama dengan 3x tambah 4y tambah 2y dikurangi 5y. Ini sama dengan nih yang sejenis 3x dan 4x ya. Dan yang 2y dan 5y nya ini ya. 3 tambah 4x ini ditambah 2 dikurangi 5y ya. Hasilnya adalah 7x dikurangi 3y. 2 dikurangi 5 negatif 3. Negatif 3 kali plus min ya, negatif 3y. Konsep tersebut berlaku juga untuk penjumlahan bentuk akar. Misalnya nih 3 akar 2 ditambah 2 akar 2. Ini sama saja dengan 3 tambah 2 akar 2. Nah, jadi sama dengan 5 akar 2. Dari operasi hitung di atas diperoleh sifat operasi penjumlahan bentuk akar yang secara umum dapat ditulis sebagai berikut. A akar C ditambah B akar C itu sama dengan A tambah B akar C. Ya. Yang kedua, menjelaskan sifat-sifat operasi pengurangan bentuk akar. Bagaimana mendefinisikan sifat operasi penjumlahan bentuk akar? Dari A akar C dikurangi B akar C. Sama halnya dengan konsep pada penjumlahan bentuk akar. Misalnya 4 akar 5 dikurangi 3 akar 5 ini sama dengan 4 kurangi 3 akar 5. 4 kurangi 3 sama dengan 1. Ini artinya sama dengan 1 akar 5. Tapi 1 di depannya tidak perlu ditulis ya. Jadi cukup akar 5 saja ya. Jadi ini artinya 1 akar 5 ya. Kemudian akar 5 ini artinya akar dari 5 akar pangkat 2 dari 5 pangkat 1. Ini tidak ditulis akar ini. Biasanya ini kalau akar pangkat 3 tulis 3 di sini. Kalau akar pangkat 2 tidak perlu ditulis gitu ya. Dari operasi hitung di atas diperoleh sifat operasi pengurangan bentuk akar yang secara umum dapat ditulis sebagai berikut. Bahwa A akar C dikurangi B akar C sama dengan A dikurangi B akar C. Ya, ini. Yang C, melakukan operasi penjumlahan dan pengurangan bentuk akar. Untuk lebih memahami sifat-sifat penjumlahan dan pengurangan bentuk akar, perhatikan beberapa contoh berikut ini. Yang pertama, sederhanakan bentuk berikut ini. Yang A-nya ini 2 akar 5 ditambah 3 akar 5 dikurangi 4 akar 5. Yang B-nya 4 akar 7 dikurangi 3 akar 7 tambah 2 akar 7. Kita lanjutkan. Alternatif penyelesaian A, 2 akar 5 ditambah 3 akar 5 dikurangi 4 akar 5 ini sama dengan 2 ditambah 3 dikurangi 4 akar 5. Ini sama dengan 2 tambah 3 5 dikurangi 4 1 akar 5 sama akar 5. Yang B, alternatif penyelesaian B, 4 akar 7 dikurangi 3 akar 7 ditambah 2 akar 7 sama dengan 4 dikurangi 3 tambah 2 ya. Akar 7 sama dengan 4 kurangi 3. 1 tambah 2 jadi 3 akar 7 ya. Contoh 2, sederhanakan bentuk berikut ini. 6 akar 48 ditambah 3 akar 12, 7 akar 50 dikurangi 2 akar 18, 7 akar 48 dikurangi 5 akar 12 ditambah 3 akar 27. Nah, kita jawab. Yang pertama, 6 akar 48 ditambah 3 akar 12 ini sama dengan 6, dulu 6-nya. Nah, akar 48-nya bagaimana? Kita faktorkan. Akar 8 itu bagi 2 dapat 2 terus ya diperoleh 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 3. Nah, kemudian tulis lagi 3 kali 12 2 kali 2 kali 3.
ini satu sepasang kita tandai ya, juga sama. Ini sama dengan 6 kali 2, ini keluar, misalnya 1, ini juga keluar. Ini 6 kali 2 kali, karena akar 4 adalah 2, ini akar 4 juga 2. Bagaimana dengan tiganya? Tiganya dalam bentuk akar, ditambah 3 tulis lagi. Kalau ini hanya 1 saja ya. Sepasang ini keluar jadi 1. 3 kali 2 akar 3. Hasilnya 6 kali 2 kali 2 adalah 24, akar 3 ditambah 6 akar 3. Jadi hasilnya adalah 24 tambah 6 sama dengan 30 akar 3. Lanjutkan alternatif yang B ini ya. 7 akar 50 dikurangi 2 akar 18. Inilah 52 kali 5 kali 5 dikurangi 2 kali ya kali 2 kali 3 kali 3. Ini juga sama, ini ditandai ini ya, ini udah sepasang, ini juga sudah sepasang, maka sama dengan 7 kali 5 nih, akar 2 dikurangi 2 kali 3, ini 2, 3-nya dari mana? Dari sini ya, keluar akar 2. Sudah sama akar 2 semuanya. Jadi 35 akar 2 dikurangi 6 akar 2. Hasilnya adalah 29 akar 2. Selanjutnya yang C ya. Ini sama dengan sama seperti tadi, dikurangi 5 dan 12 kali 2 kali 2 kali 3, kemudian ditambah 3 akar 27 itu 3 kali 3 kali 3. Kita tandai sepasang ya, yang sudah ada. Berarti ini kita keluarkan 7 kali 2 kali 2 akar 3 dikurangi 5 kali 2 akar 3 ditambah 3 kali 3 akar 3. 3-nya dari sini keluar ya. 3 ini yang 3 ini dari sini ya, sepasang ini keluar. Sekarang 7 kali 2 kali 2 dapat 28 akar 3 dikurangi 10 akar 3 ditambah 9 akar 3. Jadi hasilnya adalah 28 dikurangi 10 tambah 9. 28 kurangi 10, hasilnya adalah 18 tambah 9, 27 akar 3. Iya, terima kasih anak-anakku. Selamat belajar, tetap jaga kesehatan, ikuti protokol kesehatan COVID-19. Jagalah iman kalian, jangan sampai terus oleh zaman. Tidak penting seberapa lambat kalian paham, asalkan kalian tidak pernah berhenti untuk belajar. Untuk memahami materi ini, kerjakan lembar kerja 5 pada pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.